Halo pemirsa Hidup Sehat. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Heka, spesialis ortopedi konsultan spine. Dr. Heka, saya ingin bertanya nih, kalau kita mengalami kecelakaan dan juga mengalami patah tulang di area tubuh kita, kira-kira langkah awal yang harus kita lakukan itu seperti apa sih, Dok? Jadi yang pertama minta tolong ya, minta tolong ke tempat atau ke orang yang kompeten dengan patah tulang ini. Sampai akhirnya dilakukan pemeriksaan penunjang seperti ronsen misalnya. Ya, ronsen di tempat yang dicurigai patah. Setelah ronsen ini keluar, maka akan diketahui diagnosisnya dan kita akan rencanakan tata laksana berikutnya. Tapi kalau misalnya kejadiannya di rumah, yang pasti adalah tempat yang cedera tidak boleh digerakkan. Itu pertama. Yang kedua, pastikan tidak bergerak dengan pemasangan bidai. Jadi bidainya harus dipasang melingkupi dua sendi. Jadi misalnya patahnya di lengan bawah, jadi sendi pergelangan tangan dan sendi siku harus dikunci, tidak boleh bergerak. Karena kalau misalnya dia bergerak, tulang yang di lengan bawah ini juga ikutan bergerak dan itu nyeri sekali. Dengan dilakukan bidai ini kita tidak memperberat cederanya dan ini bisa dilakukan di mana saja. Dok, umumnya masyarakat sendiri kan banyak yang memilih untuk melakukan pengobatan tradisional patah tulang ya, Dok. Karena mereka sendiri ternyata takut untuk pergi ke dokter karena harus menjalani operasi, Dok. Bagaimana menanggapi hal tersebut, Dok? Jadi pilihan untuk menangani cedera, terutama patah tulang tadi itu kita bisa lakukan tata laksana dengan tanpa operasi dan bisa dengan operasi. Operasi ini adalah pilihan terakhir. Tapi ada kasus ini harus dilakukan operasi. Misalnya patah dengan luka terbuka. Kita harus bersihkan betul itu si cederanya, si lukanya, si patahannya. Karena dengan adanya luka terbuka ini, ancaman infeksinya tinggi. Makanya harus dioperasi. Atau misalnya cedera yang berhubungan dengan cedera struktur yang lain, cedera saraf, cedera pembuluh darah, itu harus kita lakukan operasi. Jadi sambil kita memperbaiki tulangnya, kita juga memperbaiki cedera-cedera ikutannya tadi itu. Kalau tanpa tindakan operasi, lalu bagaimana ya tindakan yang bisa dilakukan, Dok? Jadi prinsip dalam penanganan patah itu, kita harus lakukan setelah diagnosis ya, kita lakukan yang namanya reduksi. Jadi reduksi ini kita mengembalikan posisi si patahan ini kurang lebihnya seperti posisi awal sebelum patah. Setelah dilakukan reduksi ini, kita harus melakukan yang namanya imobilisasi. Jadi kita berharap setelah dikembalikan posisinya, tulangnya ini tidak bergeser lagi. Ya, pilihan imobilisasi ini kalau tidak operasi, salah satunya adalah dipasang gips. Pernah dengar ya, dipasang gips itu pada pasien ini patahnya ada di sekitar pergelangan dan dia tidak displace, dia tidak lepas patahannya. Jadi masih bisa kita lakukan dengan pemasangan gips. Mas, nanti saya minta tangannya ke atas gini ya, kuat ya? Bisa. Bisa ya, nggak terlalu sakit ya? Oke, kemudian dilebarkan jarinya. Oke, kalau sakit, kendorin lagi ya. Jadi kita tutup ya, kita lapisi bagian-bagian yang memang akan dilakukan pemasangan gips. Pada pasien ini karena patahnya di sekitar pergelangan, ya tulang radius namanya, sehingga gips yang kita lakukan tidak perlu sampai atas. Jadi tangannya pasca di gips ini masih bisa berfungsi buat nulis misalnya. Ya, gips ini perlu air ya, jadi harus dibasahi dan kita harus menunggu sampai si gipsnya ini mengering dan dia akan mengeras. Gips ini harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang kompeten ya, karena memang ada juga resiko pemasangan gips ini. Seperti kalau gipsnya kekencengan, ada kondisi dibuka tangannya. Yes. Ada kondisi yang namanya compartment syndrome. Nah, itu bagian yang digips tertekan terlalu kencang oleh gipsnya sehingga menjepit pembuluh darah, menjepit otot, menjepit saraf sehingga mengalami kerusakan. Jadi dengan adanya gips ini ada gerakan-gerakan yang tetap bisa dilakukan oleh pasien sehingga kehidupan sehari-harinya, pekerjaannya tidak terganggunya juga sedikit gitu. Ya kalau yang memang harus banget bisa juga naik motor nih. Ya sekitar 15 menit, terlalu kenceng nggak? Ya. Kalau digerakin enak? Saya nggak sakit? Okay. Ya nanti kalau kita tunggu sebentar ini bisa ketahuan nih
dia jadi keras ya. Seperti gipsum. Dok, biasanya bagian tulang mana saja sih yang bisa rawan patah, Dok? Dan kenapa penyebabnya, Dok? Jadi penyebab-penyebab patah itu yang paling sering adalah cedera. Ya, baik cedera lalu lintas atau cedera olahraga atau kita lalai begitu dalam berkehidupan sehari-hari sehingga jatuh, itu yang paling sering bikin kita patah. Yang nomor 2 adalah yang berhubungan dengan infeksi. Jadi ada infeksi-infeksi yang bisa pindah ke dalam tulang. Kemudian yang berikutnya adalah karena tumor. Ya, patah. Jadi si tumor ini akan pindah ke tulang, melemahkan si tulang, kemudian jadi patah. Dan kemudian berikutnya adalah osteoporosis. Nah, berbicara soal osteoporosis, kita simak yuk tayangannya yang berikut ini. Osteoporosis merupakan kondisi kurangnya kepadatan tulang sehingga menjadi keropos dan mudah patah. 1 dari 3 wanita dan 1 dari 5 pria berusia 50 tahun ke atas menderita osteoporosis hingga patah tulang. Angka penderita osteoporosis oleh Badan Kesehatan Dunia WHO dimasukkan dalam daftar 10 penyakit degeneratif utama di dunia. Organisasi Kesehatan Dunia itu mencatat sekitar 200 juta orang di dunia menderita osteoporosis. Bagaimana dengan di Indonesia? Perhimpunan Osteoporosis Indonesia mencatat prevalensi osteoporosis di Indonesia sudah mencapai 19,7%. Data dari Kemenkes menyebutkan prevalensi osteoporosis di Indonesia sekitar 10,3%. Artinya, 2 dari 5 penduduk Indonesia berisiko osteoporosis. Penyakit tulang keropos ini bisa menyebabkan risiko komplikasi bahkan kematian.